Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah mendengar metode 24 10 100 dalam ukuran gejala letak? Kalau belum, memang di Statistika dan Kehidupan channel inilah saya akan coba mempopulerkan istilah tersebut. Masih dengan saya, Tata Sumitra Wirasasmita, dan mari kita berupaya untuk menunjukkan bahwa statistika itu mudah. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan metode 24 10 100 ini. Perhatikan angka 2, 4, 10, 100. Mari kita hubungkan dengan misalkan kumpulan data yang kita miliki. Ini adalah kumpulan data dan kita susun untuk keperluan ukuran gejala letak. Ini adalah sebarannya dan kita memiliki 100% data yang akan kita hitung ukuran gejala letaknya dan telah disusun dari angka yang paling minimal ke angka yang paling maksimal. Kalau kita berbicara 2, kita bayangkan kumpulan ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu masing-masing 50% sebelah kiri dan 50% sebelah kanan. Maka kalau kita membagi kumpulan data yang kita miliki yang jumlahnya 100% itu menjadi 2 bagian, dalam istilah ukuran gejala letak, itulah yang kita sebut sebagai median. Ketika kita membagi kumpulan data itu menjadi 2 bagian sama besar, maka kita akan memiliki satu buah statistik, yaitu yang tadi telah disebutkan, yaitu median yang ada di tengah-tengah. Dengan kata lain, median adalah ukuran statistik yang membagi kumpulan data menjadi 2 bagian sama besar. 50% di sebelah kirinya, 50% di sebelah kanannya. Mari kita perhatikan rumus perhitungan yang dimiliki oleh median. Untuk data yang belum dikelompokkan, rumusnya adalah median sama dengan data ke n plus 1 dibagi 2. Sedangkan untuk yang sudah dikelompokkan, rumusnya adalah median sama dengan B plus P kali 1/2N dikurangi F besar dibagi F kecil. Ada hal yang konsisten antara jumlah bagian yang dihasilkan dengan angka 2 yang ada di rumus. Perhatikan baik-baik karena ini akan kita diskusikan dalam ukuran statistik dari ukuran gejala letak berikutnya. Mari kita lanjutkan sekarang dengan angka 4. Atau kumpulan datanya kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Masing-masing adalah 25%. Ini yang teman-teman kenal dengan istilah kuartil. Ketika kita menghitung nilai kuartil, jumlah statistik yang dihasilkan adalah 3 buah. Dan kalau kita lihat, berarti ada K1, K2, dan K3. Rumus umum untuk data yang belum dikelompokkan adalah KI sama dengan data ke I kali N plus 1 dibagi 4, di mana I adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk data yang sudah dikelompokkan, KI sama dengan B plus P kali I per 4 kali N dikurangi F besar dibagi F kecil. Tadi, sewaktu kita membahas median, pembaginya adalah 2 karena
kumpulan data dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Sekarang ketika kita berbicara kuartil, pembaginya adalah 4. Ini konsisten dengan kenyataan bahwa kuartil itu membagi kumpulan data menjadi 4 bagian sama besar. Baik di data yang belum dikelompokkan maupun data yang sudah dikelompokkan, pembaginya sama-sama 4. Sekarang mari kita lihat bagaimana kalau kumpulan data kita bagi menjadi 10 bagian sama besar. Atau dengan kata lain, di masing-masing bagian akan terdapat 10% data. Ini yang kita kenal dengan desil. Dalam perhitungan desil akan diperoleh jumlah statistik sebanyak 9, atau dari D1, D2, seterusnya sampai D9. Di tengah-tengah ada D5. Untuk data yang belum dikelompokkan, rumus desilnya adalah DI sama dengan data ke I kali N plus 1 dibagi 10, di mana I ini berharga 1, 2, sampai dengan 9. Demikian pula untuk data yang sudah dikelompokkan, maka DI juga ada perubahan. Karena ini dibagi 10, maka pembaginya di sini 10, yaitu menjadi B plus P kali I per 10 kali N dikurangi F besar dibagi F kecil. Jadi tetap konsisten ketika kumpulan data dibagi 10, pembagi di rumusnya juga 10. Demikian pula kalau kita bagi menjadi 100 bagian sama besar atau masing-masing sebanyak 1%. Ini yang kita sebut sebagai persentil. Maka kalau teman-teman lihat statistik yang dihasilkan ada 99 buah dari P1 hingga P99. Dan kalau kita amati rumusnya, baik untuk yang data belum dikelompokkan maupun data yang sudah dikelompokkan, rumusnya hampir sama dengan rumus-rumus di median, kuartil, dan desil. Kembali yang membedakan adalah pembaginya. Karena persentil dibagi 100, maka pembaginya di sini juga adalah 100. Teman-teman, selain konsistensi antara berapa bagian yang dihasilkan oleh ukuran gejala letak tadi, yaitu kalau di sini 2 bagian pembaginya 2, kalau di sini 4 bagian pembaginya 4, maka dapat kita perhatikan ada hubungan antara jumlah bagian yang ingin dihasilkan dengan jumlah statistik yang ada pada ukuran gejala letak tadi. Misal, di median kita bagi menjadi 2 bagian, maka jumlah statistiknya hanya 1, yaitu median itu sendiri. Kalau kita ingin membagi menjadi 4 bagian, maka statistiknya ada 3, yaitu K1, K2, dan K3. Kalau 10 bagian di desil ada 9 statistik. Jadi dengan demikian, jumlah statistik yang ada pada ukuran gejala letak tadi adalah jumlah bagian yang dihasilkan dikurangi 1. Maka ketika jumlah bagian yang ingin dihasilkan 100, maka jumlah statistiknya adalah 100 dikurangi 1, yaitu 99. Nah, teman-teman, dengan kita tampilkan seluruh rumus yang ada, maka kalau teman-teman perhatikan, semua untuk data yang belum dikelompokkan maupun yang sudah dikelompokkan, ada kemiripan dari rumus-rumus yang dimiliki. Yang membedakan adalah hanya pembaginya. Dengan demikian, kalau teman-teman sudah paham satu ukuran gejala letak ini, maka akan mudah kita pahami yang lainnya. Umumnya ada 4, tolong catat baik-baik, yaitu median, kuartil, desil, dan persentil. Untuk mengetes pemahaman kita, mari kita ingat lagi
bahwa kalau dibagi 100 atau kita sebut persen, maka rumusnya adalah untuk data yang belum dikelompokkan adalah data ke I kali N plus 1 bagi 100. Sedangkan untuk data yang sudah dikelompokkan, PI sama dengan B plus P kali I per 100 kali N dikurangi F besar dibagi F kecil. Uraian untuk ini teman-teman bisa lihat nanti di latihan kita, baik untuk pencarian nilai persentil atau di video yang terkait dengan keterangan atau penjelasan mengenai tabel distribusi frekuensi. Kembali lagi kepada penjelasan tadi. Jadi kalau 100 ini adalah pembaginya 100. Maka kalau kita sudah paham, misalkan sekarang kumpulan data tersebut akan dibagi menjadi 1000 bagian sama besar. Ada istilah namanya per mil, tapi ini tidak biasa dipergunakan atau paling tidak umum dipergunakan dalam ukuran gejala letak yang biasa dipelajari di tingkat awal di universitas. Bagaimana keadaannya sekarang? Perhatikan, kalau kita sudah paham dengan ini, maka kita tinggal atau kita akan mensubstitusi angka 100 ini dengan angka 1000. Jadi begitu gampang sebenarnya. Kenapa begitu gampang? Karena teman-teman sudah paham untuk ukuran-ukuran ini. Untuk latihannya sudah ada beberapa contoh yang saya siapkan di video-video lainnya. Silahkan dilihat. Dan untuk meningkatkan pemahaman kita, ada tips terkait dengan metode 24, 10, 100 ini yang dapat saya sarankan. Satu, kita targetkan bahwa kita belajar mengenai ukuran gejala letak tadi maksimal 24 jam dan kita sudah harus paham semuanya. Kita latihan dengan minimal 10 soal. Dengan logikanya adalah ketika ada 4 ukuran gejala letak, yaitu median, kuartil, desil, dan persentil, masing-masing kita latihan 1 soal untuk data yang belum dikelompokkan dan 1 soal yang sudah dikelompokkan. Jadi 2 kali 4 ada 8, dan nanti secara acak sisanya 2 lagi kita perdalam dengan soal tambahannya. Ingat bahwa karena kemiripan rumusnya, saya pikir teman-teman akan lebih mudah untuk memahami keseluruhan. Kemudian target kita 100 nilai maksimal di ujian atau di kuis. Jadi ingat metodenya adalah 24, 10, 100. Dan yang paling penting lagi adalah teman-teman, ketika teman-teman latihan, lakukan secara intensif dan penuh konsentrasi. Mari kita budayakan belajar dengan lebih baik, penuh konsentrasi, dan minimalkan gangguan. Kalau toh tidak memegang handphone untuk 3 atau 4 jam selama belajar, rasanya akan sangat membantu untuk lebih memahami ilmu dan pengetahuan yang sedang teman-teman hafalkan. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan statistika itu selalu memudahkan buat teman-teman. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari penuh kebarokahan. Kalau teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari ini, silahkan dibagikan atau di-sharing kepada teman-teman yang lain. Karena dengan demikian mudah-mudahan bertambah kebaikan kita. Kalau teman-teman suka dengan uraian ini, silahkan di-like video ini. Kemudian tulis di kolom komen kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dan kalau ingin kita terus bersama-sama belajar statistika, mohon di subscribe di channel ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.